Oke bosku, kembali lagi di channel Wogeng. Kali ini saya ada Vario 125 Tekno bosku. Ini beliau baru dapat motor ini bosku ya. Nah ini kendalanya gini bosku. Permasalahan pada motor ini. Jadi kemarin itu setelah dapat beliau ngecek air radiator dipakai jalan, ini tanda lampu nyala merah ini ya. Jadi lampunya itu menyala merah ya. Otomatis kalau sudah begitu dilakukan pengecekan pada bagian air radiator ya bosku ya. Jadi reservoirnya dibuka dan ternyata airnya itu mendidih bosku ya, mendidih bosku. Untuk motor ini airnya mendidih ya. Air mendidih disertai dengan suara mesin yang kasar ya bosku. Ini baru dapat beliau ya. Kemarin itu ambil motor ini terus diajak jalan pulang, lampu nyala merah ya. Terus habis itu dicek air, ternyata airnya mendidih ya. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini motor kelihatannya pernah dibongkar ya. Nanti aja wis ya, nanti bakal kelihatan kalau sudah kita lepas mesinnya. Jadi itu kelihatan kalau packing headnya itu lem ya, dilem ya. Terus ini motor dibawa ke tempat saya dan saya coba bawa pulang, itu kasar memang bosku suaranya ya. Tapi kalau dingin itu halus ya. Tapi walaupun halus itu starternya susah bosku ya. Jadi motor ini kalau pagi atau mesin nggak dipakai ya, terus dingin posisinya, ini motor susah hidupnya bosku ya. Jadi susah hidupnya. Jadi intinya ciri-cirinya ini mendidih, terus habis itu kalau dingin di double starter atau dihidupkan itu susah ya. Itu biasanya silinder headnya atau packing headnya itu biasanya bermasalah ya. Ada penyeberangan air yang masuk ke bagian ruang bakar, biasanya gitu. Sehingga ruang bakar ada kontaminasi air dan menyebabkan pembakaran agak sulit ya. Biasanya gitu. Tapi nanti kita bongkar aja dulu untuk permasalahannya. Jadi yang pasti kita bongkar motor ini, kita lihat isi dalamannya ya. Nanti seperti apa. Oke? Nah ini coba saya hidupkan motornya. Kalau ini nggak ada tanda-tanda bosku. Jadi coba saya hidupkan sebentar. Nah ini ya, tutup saya buka, ada debuk gitu bosku ya. Ada kevakuman debuk gitu ya. Ada kemungkinan bagian packing headnya bermasalah atau headnya juga yang mulet ya, atau saya kurang tahu. Yang pasti nanti kita bongkar aja dulu ya. Nah ini kalau di motor itu dia nggak muncrat gitu bosku ya. Nah ini kan semburan perputaran ya bosku, kalau segini ya ini wajar ya. Tapi kalau sudah panas itu sampai naik ke reservoir ya. Ini sudah saya cek, nggak ada masalah di bagian ini ya, bagian tutupnya nggak ada masalah ya. Jadi nanti kita bongkar aja dulu. Oke, sini. Nah ini kelihatan bosku ya, kelihatan kalau untuk bagian silinder headnya atau bloknya ini pernah dibongkar ya. Ini lem ya, ada lemnya. Nah seperti ini ya. Terus juga di sini ya bosku, kalau kita lihat ya bosku, kabel ini banyak yang diisolasi bosku ya. Nah body, terus ini karatan bosku. Nggak tahu ini motor apaan ini. Ini rem juga dilem ya untuk bagian packing headnya. Terus juga untuk ini ada pengecatan ulang kayaknya, entah ini motor kebakar atau gimana nggak tahu ya. Ini kondisinya seperti ini bosku, seperti rangkanya seperti ini ya.
kalau kita lihat rangkanya seperti ini ya, karat-karat ini pun catnya ini banyak yang sudah mulai ngelupas ya. Nah ini sudah berkarat. Nggak tahu ini motor habis dibongkar atau gimana ya. Solasi itu banyak sekali di sini bagian sensornya bosku. Wah ini bosku ya, ini juga ada sensor yang terbuka ini bosku. Waduh, ini sensor apa ini bosku? Nah, ini bosku ya. Tuh ada kabel ya bosku. Ini ada kabel yang terkelupas. Kabel warna apa ini ya? Ini yang terkelupas ini. Hijau strip merah bosku. Hijau strip merah ini. Ini kalau hijau strip merah itu di sini bosku ya. Hijau strip coklat bosku ya. Hijau strip coklat bukan merah bosku. Ini harusnya, oh ini bosku ya, jurusan ini pada bagian EOT nya ya. Wah ini nggak tahu motornya kok kayak gini bosku ya. Ini setelannya juga sudah hilang ini ya. Jadi harus pakai tangan baru bisa di setel. Oke, saya bongkar aja dulu langsung. Wah ini bosku ya, ini penampakannya bosku. Tuh bosku ya, ini packingnya ya, bosong semua bosku ya di sini bosku ya. Tuh bosku. Oke bosku, ini penampakannya. Dan di sini kalau di silinder bloknya ya, ini dinding linernya ini hangus ya bosku ya, hangus. Ya ini bekas dilem ya, tadi lemnya itu masih tertinggal. Untuk bagian packingnya ini sobek ya, ini sobek. Ini pecah ini bosku. Nah, ini bosku. Ya, pecah ini. Tuh. Ya, pecah ini. Nah, ya, sobek. Dan di sini banyak yang nyebrang ya. Jadi masuk ke air radiator. Jadi pembakaran ini menekan bagian air radiatornya ya. Banyak sekali di sini nyebrang. Nah ini headnya ya, tuh ya bosku ya, kelihatan kalau nyebrang bosku ya. Jadi packingnya itu sudah nggak nutup dengan rapat ya, apalagi di sini nih bosku ya. Ini paling parah bosku ya, ini nyebrang ini bosku. Pembakaran nyebrang ini, karena ini tadi yang sobek di sini letaknya. Nah seperti ini ya, ini ya yang sobek. Oke, hati-hati ya bosku ya. Jadi ini nanti coba saya, biasanya itu kalau sudah kayak gini itu ada pemuaian bosku ya. Intinya harus disekrap ya. Tapi nanti coba kita lihat aja dulu apakah ini butuh disekrap atau enggak ya. Jadi hati-hati ya bosku. Kalau packing mending diganti bosku ya. Kalau yang ada air radiatornya gini ya, bahaya bosku ya. Ini semoga saja untuk pistonnya nggak kena ya. Untuk bagian olinya belum nggak kecampur sama air ya, jadi masih aman. Nah kita buka pada bagian pistonnya aja bosku, karena ini juga suaranya itu kasar. Nah ini kita lepas saja sekalian bosku ya, satu kerjaan gini. Waduh bosku, bagian boringnya itu ngeflex semua bosku ya. Waduh nggak kelihatan bosku, ini ngeflex semua bosku, boringnya bosku. Ntar kita lihat dulu pistonnya kondisinya.
Oke, masih oke ya untuk pistonnya. Oh, versi 100 ini. Ya, ini versi 100 bosku. Ini versi 100. Oke bosku, di sini sudah selesai, sudah saya bawa ke tukang bubut ya, disekrap ya. Ini bloknya disekrap, ternyata memang molet bosku ya. Nah ini ya. Oke, sip. Nanti untuk packingnya yang pasti di double bosku ya, packing kopnya atau headnya itu kita double, jadi pakai 2 packing. Ini nanti untuk pembersihan bagian klep, insya Allah ini saya sekur aja, karena saya nggak mau 2 kali kerja, jadi sekalian pengecekan biar nanti hasilnya sip bosku ya. Sisi top jadi peres piston dengan bibir linernya bosku ya. Terus untuk bagian packing belakang ini saya kasih 1, dan ini saya kasih 2 lembar ya. Ini pakai original 1 bosku ya, yang satunya ini seng biasa bosku ya. Jadi untuk menghemat biaya saja bosku ya. Nah ya, sebenarnya untuk rekomendasinya itu pakai original saja bosku ya, karena takutnya itu nanti itu bisa keropos ya. Walaupun kita pakai air radiator asli, kadang itu juga keropos bosku kalau KW ya untuk packingnya. Nah oke, ketemu segini jadi lebih aman bosku ya. Oke bosku, nah ini kita coba ya untuk termostatnya. Ini posisi menutup ya, kita kasih air panas. Oke, membuka ya, tuh membuka ya. Nah bagian itu membuka. Oke, berarti masih sip untuk termostatnya ya bosku ya. Tuh membuka bosku, waduh panas ini ya. Nah ya, membuka. Ini kita celup lagi air dingin. Nah harus menutup. Oke, turun ya. Oke, turun. Nah seperti ini ya, nutup lagi. Jadi untuk termostatnya ini aman bosku ya, siap untuk dipasang bosku. Sip. Oke bosku, sudah selesai ya. Ini sudah terakit kembali. Pastikan soket-soketnya sudah terpasang semua. Oke, ini oli sudah masuk. Air radiator juga saya kasih di sini, di bagian penampungannya, karena motor ini kalau panas itu mendidih ya. Jadi ini kita hidupkan, terus kita biarkan kurang lebih ya, pokoknya panas ya, kurang lebih ya setengah jam atau 1 jam. Nanti hasilnya apakah ini masih mendidih ya. Jadi kalau sejam mungkin ya sudah panas banget bosku ya. Oke, kita hidupkan. Nah ini bosku ya. Oke, nah, suaranya sip bosku, suaranya halus bosku ya. Ini boring masih bawaan motor ya, jadi saya videokan yang awal itu ya, itu boringnya kan kayak ngeflag gitu bosku ya. Tapi untuk bagian pistonnya masih oke ya, tapi ini sudah overset 100. Nah ini kita biarkan. Yang pasti cek olinya di sini ya, jalurnya ini sudah saya cek, sudah keluar.
dan saya bersihkan semua ya pakai air, saya cuci. Jadi nanti kalau ada kebocoran ini akan kelihatan bosku. Jadi kalau bisa bersihkan dulu, habis itu kita tes hidupkan agak lama ya. Oke, kita biarkan hidup ya bosku ya. Oke bosku, jadi videonya saya percepat ya. Ini belum saya matikan selama kurang lebih 1 jam ya. Dan ini aman. Nah, ini nggak ada uap, nggak mendidih ya. Reservoir aman bosku. Oke, ini mesin panas bosku. Dan di sini untuk rembesnya, alhamdulillah nggak kelihatan ya rembes. Oke, aman ya bosku ya. Nah, ini kalau panas bosku, jangan dibuka ya, radiatornya muncrat bosku ya. Nah, ini berarti sudah sirkulasi, ini sudah panas ya. Ini panas ini kalau saya pegang. Termostat sudah membuka ya. Jadi aman. Oke bosku ya, suara sudah halus. Dan untuk air radiatornya sudah oke, sudah normal kembali. Jadi tinggal untuk dipasang covernya dan dikasihkan orangnya, bayaran lagi bosku. Oke bosku, yang pasti kalau ada permasalahan seperti itu air mendidih, cek dulu untuk bagian luarnya dulu bosku ya. Ini juga bisa pemicu tutupnya ini radiator ya bosku ya. Kalau tutup radiatornya nggak normal, katupnya nggak membuka, nggak bisa membuka menutup, ini dipastikan airnya juga naik bosku ya kalau sudah panas. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.